Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini yang kami percaya Tuhan, haleluya. Setiap hari ku terima kasih-Mu, setiap hari ku terima kuasa-Mu, setiap hari ku terima mujizat terjadi dalam keluargaku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari berseru, hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya, hanya Kau segalanya. Oh, glory, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama kita mau berseru, kita panggil nama yang penuh kuasa. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan kita kembali akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Andri yang ada di Rangkas Bitung, Pak Bunpo, Ibu Betty yang ada di Rangkas Bitung, bahkan kami kita percaya semuanya akan diberkati ya Pak Andri ya. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab pada hari ini kembali kami akan diberkati
melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dan kami percaya pagi hari ini kembali kami berdoa, apa yang kami kerjakan pasti akan diberkati Tuhan. Dan kami percaya ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan ada perubahan, bahkan ada mukjizat yang boleh terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Mazmur 123. Mazmur 123 ayat bagian A-nya ya. Mazmur 123 ayat ketiga bagian A. Firman Tuhan berkata, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Saudara yang kasih Tuhan, kesulitan dalam hidup ini bisa datang kapan saja dan di mana saja. Artinya saudara, kita berada dalam situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Memang benar saudara. Ada kalanya dikala kita hidup tetap tenang, tiba-tiba ada badai yang mengguncangkan hidup kita. Karena kita divonis oleh dokter ada kanker hati. Atau saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat tiba-tiba suami kita di PHK, sedangkan anak kita butuh biaya untuk persiapan masuk kelas ke jenjang lebih tinggi. Nah, saudara, biasanya kita mulai gelisah, atau mungkin mulai berapa bulan ke depan kontrakan rumah akan selesai dan kita akan harus bayar. Wah, kontrakan rumah saudara. Karena orang kontrak rumah nggak murah, mahal. Satu, warung sepi, suami nganggur. Nah ini saudara. Jadi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini biasanya datang kapan saja dan di mana saja. Artinya memang keberadaan hidup kita di dalam dunia ini yang penuh ketidakpastian. Bukan kalangan bawah, tapi kalangan atas juga seperti itu. Satu ketika kita berada dalam suasana yang begitu indah dan kondusif. Namun di saat lain bisa saja kita berada dalam kepungan masalah yang sangat begitu hebat. Misalnya gara-gara pandemi ini Bapak Ibu, imbasnya banyak banget. Saudara, ada pengusaha nggak disangka akhirnya bangkrut, terlilit utang, dan dia nggak tahu bagaimana cara jalannya. Nah saudara, memang hidup ini terkadang kita dalam keadaan tenang dan baik serta kondusif, namun di saat lain bisa saja kita berada dalam kepungan masalah, seolah-olah kita sudah tidak ada ketidakmampuan. Atau ketika engkau divonis oleh dokter ada hepatitis B, bukan C, bukan A, B. Nah ini menghadapi situasi seperti itu, seakan-akan hidup kita dikepung dengan masalah yang sangat pelik sekali. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu pagi hari ini. Mungkin kita dikepung dengan satu persoalan yang mungkin seakan-akan sudah tidak ada kekuatan kemampuan bagi kita. Nah saudara, tetapi melalui firman Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Artinya meskipun situasi yang sangat membuat kita cemas, yang membuat kita takut, tetap kita harus punya pengharapan. Lalu apa tindakan kita menghadapi situasi yang seperti ini saudara? Saya berharap Bapak Ibu jangan kecil hati, jangan sampai kau kecewa. Ingat, bumi masih berputar. Bumi masih berputar pada porosnya. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya di bawah. Tapi ketika kita ada di bawah, saudara tidak berjalan seorang diri. Amin.
Nah saudara, lalu apa tindakan kita seperti itu? Seakan-akan di depan kita ada sesuatu masalah yang begitu luar biasa. Banyak orang menjadi stres, banyak orang menjadi gelisah, dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap berpengharapan. Tangan Tuhan sanggup menolong kita. Yang pertama, saudara, tindakan kita yang pertama, bagaimana kita menghadapi dilema seperti itu. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus selalu berpengharapan. Jangan putus asa, jangan sampai gelisah, jangan cepat putus asa lalu berpaling meninggalkan Tuhan Yesus. Sungguh sangat disayangkan, saudara, kalau kita sebagai orang percaya menjadi lemah karena diterpa masalah yang bertubi-tubi. Padahal saudara, kita tahu persis bahwa di dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Dan ini saudara yang kasih Tuhan, siapapun kita, masalah satu selesai, masalah satu lagi timbul. Yang satu belum selesai, masalah lagi ada lagi. Dan inilah yang harus kita sadari, yang harus kita tahu persis, bahwa di dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak akan pernah lepas dari persoalan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan artinya kita percaya bahwa tangan Tuhan sanggup menopang kita. Tangan Tuhan sanggup mengangkat kita. Dan orang yang hidup di dalam pengharapan, dia orang yang kuat. Orang yang tidak mudah putus asa. Orang yang tidak patah hati. Tetapi orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, dia tidak akan goyah. Dia tetap percaya dan dia tetap menaruh harapan itu kepada Tuhan. Poin yang pertama inilah yang saya ingatkan buat saudara, ketika sesuatu terjadi di luar kehendak kita, saudara. Yang kedua, tetap berpengharapan. Tindakan kita menghadapi masa-masa seperti itu, hiduplah dengan keteraturan. Apa itu keteraturan? Artinya kita hidup sesuai dengan peraturan dan tantangan yang ada. Menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang sedemikian rumit, saudara, tindakan kita sebagai orang percaya yang kedua, sebagai tetap hidup dalam pengharapan, hidup dengan keteraturan. Saudara yang kasih Tuhan, kita hidup sesuai dengan peraturan dan tantangan yang ada. Kalau di dalam satu ruangan jangan merokok, itu kan satu peraturan, tetapi kita mau merokok. Nah ini sudah yang kasih Tuhan. Jadi hiduplah dengan keteraturan menghadapi masalah di depan kita yang segitu kacau. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yang ketiga, bagaimana tindakan kita menghadapi masa-masa yang seakan-akan kita berada dalam suasana yang begitu indah dan kondusif, namun di saat lain kita saja menghadapi satu kepungan masalah yang sangat berat. Lalu kita sebagai orang percaya tetap berpengharapan kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, Mazmur 123 ayat 3 bagian A, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Artinya saudara, bagaimana tindakan kita menghadapi masa-masa yang seperti itu. Yang ketiga, berjalanlah dengan terang Tuhan. Saudara, kita berpegang pada iman kepada Kristus dan meletakkan firman-Nya sebagai landasan di dalam bertindak. Jangan gegabah dalam kata dan perbuatan agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan kenajisan. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat menyerah. Mohonlah belas kasihan dari Allah dan sadari bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih-Nya kita ada sekarang. Jadi tak ada alasan bagi kita untuk kita mundur dari Tuhan. Dan inilah bagian yang ketiga saudara, ketika kita menghadapi situasi
yang seakan-akan di depan kita mengepung masalah itu, saudara, yang sangat berat. Tindakan yang pertama sebagai orang percaya, kita harus berpengharapan. Saudara, hak kita harus selalu berpengharapan. Jangan cepat putus asa atau berpaling meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi ya kita percaya sebagai orang percaya, jangan menjadi lemah. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi kita harus yakin hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang punya pengharapan. Yang kedua, saudara, hiduplah dengan keteraturan. Artinya, saudara, kita hidup sesuai dengan peraturan dan tantangan yang ada, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dan persoalan yang seharusnya tidak perlu kita hadapi. Nah, saudara, gambarannya ya kalau firman Tuhan berkata, bukan saudara yang kasih Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, saudara, kita jaga tubuh kita benar-benar, jangan mencemari. Nah, tapi kita lakukan. Nah, itu sudah kasih Tuhan. Yang ketiganya, berjalan dalam terang Tuhan. Dalam konteks ini kita berpegang pada iman kepada Kristus, meletakkan firman-Nya sebagai landasan dalam bertindak. Jangan gegabah, dan dalam kata lain dan perbuatan agar terhindar perbuatan dosa dan kenajisan. Jangan cepat menyerah, sadari bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih-Nya yang besar kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini menegaskan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Sebab pemazmur berkata, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dia tetap memohon, dia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan, kasihanilah kami. Saya percaya pagi hari ini, saudara, siapapun kita, bagaimanapun keadaan sesulit apapun yang kita hadapi, dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun di depan ada satu tebal temboknya Yeriko, sekalipun di depan kita ada dalamnya Laut Merah, derasnya Sungai Yordan, tapi tetap percaya, saudara, tetap yakin dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Hiduplah dengan keteraturan yang ada. Artinya kita hidup sesuai dengan peraturan dan tantangan yang ada. Yang ketiga ini, saudara, berjalanlah dalam terang Tuhan. Terang Tuhan artinya berpegang pada iman Kristus dan meletakkan firman-Nya sebagai landasan untuk bertindak. Doa saya buat Bapak Ibu pagi hari ini, satu, kebenaran firman Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Dia, sebab kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh bersuka cita, sebab kami percaya kami punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami percaya ada satu hal-hal yang baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Bapa, terima kasih, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab Mazmur 123 ayat 3 bagian A firman Tuhan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Jadi pemazmur mengatakan dia berpengharapan kepada Tuhan. Dia memohon tangan Tuhan yang sanggup menolong dia, dan ternyata Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan kita bersama. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita, arahkan kedua tanganmu di atas, dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa, kami boleh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan umat-Mu dalam tangan Tuhan.
Kami percaya ketika kami menaruhkan itu kepada Tuhan, kami tidak akan dikecewakan. Tuhan berkati umat-Mu, yang bekerja diberkati, yang usaha diberkati, dalam segala aspek kehidupan Tuhan berkati. Haleluya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu. Kembali kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.